Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya dan kebaikannya yang lagi dinyatakannya bagi kita sekalian sampai dengan hari ini. Senang berjumpa lagi dengan saudara-saudara sekalian, seluruh rekan Opsir Balak Selamatan dan seluruh warga Balak Selamatan di Indonesia. Saya mohon maaf karena selama 2 minggu terakhir ini sedemikian padatnya pelayanan, baik itu melalui rapat pimpinan teritorial dan juga pelantikan dan pengutusan Opsir Balak Selamatan hari Minggu yang lalu. Maka 2 minggu saudara tidak mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan saya percaya pada hari ini saudara menantikan berkat itu dan sama seperti saya juga menantikan berkat itu. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami memuji Engkau untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Sungguh kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan sekarang kami mohon kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui renungan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara masih ingat bahwa tema kita pada tahun ini adalah menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dan pada sesi yang lalu kita sudah berbicara atau merenungkan bejana yang dipulihkan. Tetapi kali ini secara khusus saya ingin mengajak kita untuk masuk pada tahap berikutnya. Bejana yang dipulihkan itu perlu menjadi bejana yang menjadi berkat atau bejana yang memberkati. Maka pada hari ini kita akan memulai seri tersebut, yaitu bejana yang memberkati. Sebelumnya mari kita melihat bagian firman Tuhan sebagai perikop kita yang menjadi salah satu referensi dari renungan-renungan kita mengenai menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Saya mengajak kita untuk lagi melihat dari Yeremia 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Dikatakan demikian, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pada perikop ini saya ingin mengajak kita untuk melihat secara khusus apa sesungguhnya rencana Allah bagi setiap kita ketika kita telah mengalami pemulihan. Ketika kita telah mengalami disembuhkan, ketika kita telah mengalami hidup kita di recovery, mengalami pemulihan secara utuh dari Tuhan. Maksudnya supaya kita bisa melayani Dia, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam gereja Balak Selamatan kita mengetahui atau kita punya 2 tanda, yaitu SS, S dan S, yaitu save to serve, diselamatkan untuk melayani. Maka saudara-saudara sekalian, secara khusus saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini yang pada bagian pertama Tuhan meminta kepada Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Perhatikan, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Saya percaya pada hari ini ketika saudara membuka handphone saudara atau laptop saudara atau tablet saudara untuk mengikuti renungan firman Tuhan ini, itu sama seperti saudara pergi ke rumah tukang periuk. Rumah tempat di mana Allah hendak berbicara kepada saudara sekalian. Dikatakan demikian, di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada saudara pada hari ini secara khusus? Saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara perhatikan, ketika bejana itu rusak, pada waktu-waktu yang lalu kita merenungkan bagaimana Allah memulihkan kita.
Allah menyembuhkan kita, Allah menjadikan kita kembali utuh. Dan untuk itu, perhatikan, maksudnya kita diutuhkan, maksudnya kita dipulihkan. Dikatakan demikian, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baik menurut pemandangannya bagi saudara sekalian. Dan tahukah saudara apa itu? Ia ingin menjadikan saudara bejana yang memberkati, bejana yang bisa menjadi kesegaran bagi orang lain, bejana yang bisa menjadi terang bagi orang lain, bejana yang bisa menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain, bejana yang bisa memberkati banyak orang, melintasi batas. Di dalam suratnya kepada, atau perkataannya kepada Nabi Yesaya, dan dicatatkan secara khusus, saudara-saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-49, Yesaya 49, dicatat tentang hamba Tuhan. Lalu dikatakan demikian, saya ingin membacakan bagi Anda sekalian. Yesaya 49 ayat 1, kemudian nanti saya akan membacakan ayat yang ke-6 bagi kita sekalian. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Kemudian ayat yang ke-6, Tuhan berkata demikian kepada nabi ini, kepada saudara dan kepada saya. Dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saya ingin kembali mengingatkan saudara, saudara sudah dipulihkan, saya sudah dipulihkan. Kita semua telah mengalami jamahan tangan Tuhan. Kita pernah menjadi bejana yang retak, yang pecah, berantakan. Saudara masih ingat video itu ketika bejana itu dijatuhkan berantakan, dan Tuhan memungut kita, menjadikan kita bejana yang utuh kembali. Untuk apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau pada hari ini saudara berpikir, mengapa saya merasa hidup ini kurang berarti? Saya telah mengalami berkat Allah sedemikian besar. Saya telah mengalami kecukupan. Badan saya, tubuh saya cukup sehat untuk bergerak ke sana kemari. Saya bisa berbicara. Saya bisa melipatkan tangan untuk berdoa. Saudara sekalian, saudara bertanya, apa maksud Tuhan bagi saudara? Saya ingin mengatakan, sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi bejana yang memberkati. Mungkin untuk pasangan suami atau istri kita, mungkin untuk anak-anak kita, mungkin untuk orang tua kita, keluarga dekat kita, keluarga jauh kita, untuk teman sekerja di pelayanan kita, atau di tempat kerja kita masing-masing. Saya tidak tahu. Tetapi hari-hari ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan saudara dan saya untuk mereka mengalami berkat dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya saudara lakukan untuk hidup saudara berarti, menjadi berkat bagi orang lain. Kepada Yeremia, Tuhan mengatakan, pergilah ke rumah tukang periuk. Datanglah kepada Tuhan, dia adalah tukang periuk agung itu. Di sana, Tuhan mengatakan, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Sudahkah saudara mendengarkan perkataan itu? Pergilah ke rumah tukang periuk. Ia ingin menjadikan saudara bejana yang memberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih
Sebab kami adalah bejana-bejana yang sudah dipulihkan. Dan hari ini Tuhan memanggil kami untuk menjadi bejana yang memberkati. Kami berdoa ya Bapa secara khusus, kiranya umat Tuhan, baik itu hamba-hambamu maupun seluruh warga Bala Keselamatan atau siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biarlah mereka digerakkan untuk datang ke rumah Tuhan, datang kepada Engkau sendiri dan membuka dirinya untuk Tuhan berbicara apa yang Engkau maksudkan bagi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau bisa menyampaikan maksud-Mu bagi hidup mereka masing-masing, menjadi terang dan berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh pendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Jikalau ada yang merasa hidupnya tertekan, terbeban, butuh jalan keluar dari masalah mereka, kami berdoa ketika mereka datang ke rumah Tuhan, datang di hadirat Tuhan, mereka mengalami hidupnya diberkati dan ada jalan keluar bagi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.